Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam Si Onje. Namun, sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam kami mengisahkan perjalanan spiritual kami dengan berziarah ke makam Si Onje masih terdapat kesalahan. Itu semata-mata karena kekurangtahuan kami. Tetapi sungguh kami tidak ada tujuan untuk melencengkan sejarah. Kami hanya bertujuan untuk nguri-uri kisah sejarah wali Allah yang berperan dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara ini. Untuk menuju makam Si Onje dapat ditempuh dari arah Purbalingga menuju ke arah timur sampai di Bundaran Bancar, lalu belok ke kiri menuju Jalan Kaligondang sejauh kurang lebih 8 km hingga sampai di perempatan Pengadegan. Dari perempatan Pengadegan, lalu belok ke kanan menuju Monumen Jenderal Sudirman, kemudian belok ke kanan menuju arah utara hingga sampai di pertigaan Pasar Losari, lalu belok ke kanan menuju Jalan Gunung Wulet. Selain itu, untuk menuju makam Si Onje juga bisa ditempuh dari arah Bobotsari menuju ke arah timur hingga sampai di Kecamatan Karangmoncol, terus ke arah timur menyusuri Jalan Raya Karangmoncol Rembang dengan melewati Desa Makam, Desa Semampir, dan Desa Losari. Sesampainya di Pasar Losari, kemudian belok ke kiri menuju Jalan Gunung Wulet, menyusuri jalan menanjak dan berbelok tajam sejauh kurang lebih 5 km, maka akan sampai di Desa Gunung Wulet. Sesampainya di Gunung Wulet terdapat pertigaan, lalu ambil jalur kanan menuju Dusun Si Onje. Dari Dusun Si Onje, tepatnya di tikungan tajam, terdapat papan bertuliskan makam Si Onje, lalu mengikuti petunjuk arah menyusuri jalan setapak di tepian Sungai Gintung sejauh kurang lebih 700 meter, maka akan sampai di makam Si Onje. Makam Si Onje terletak di hutan kecil yang ditumbuhi pohon bambu dan beberapa pohon besar yang berumur ratusan tahun. Hutan kecil itu diapit oleh 2 aliran sungai, yaitu Sungai Onje dan Sungai Gintung, atau istilah lainnya lebih dikenal dengan daerah Supit Urang. Di makam Si Onje ini terdapat beberapa pondok peristirahatan dan terdapat 2 makam yang menurut masyarakat setempat masih dipercaya memiliki hubungan dengan Syekh Jambu Karang di Petilasan Ardilawet. 2 makam tersebut adalah makam Nyai Rubiah Sekar atau dikenal dengan Nyai Rubiah Kembang dan makam Nyai Rubiah Sari. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan berdasarkan pengalaman spiritual kami, bahwa hubungan makam Si Onje dengan Petilasan Ardilawet adalah dilihat dari silsilah keluarga beliau yang dimulai dari Syekh Jambu Karang. Syekh Jambu Karang alias Prabu Munding Wangi memiliki seorang putri yang bernama Nyai Ageng
Rubiah Bekti yang sering dikenal dengan Raden Ayu Bongkok. Kemudian Nyai Ageng Rubiah Bekti menikah dengan Syekh Atas Angin alias Syekh Maulana Maghribi yang merupakan guru dari Syekh Jambu Karang. Perkawinan antara Nyai Rubiah Bekti dan Syekh Atas Angin menurunkan 5 orang anak, yaitu 1. Syekh Makdum Husain, 2. Syekh Makdum Madem, 3. Syekh Makdum Umar, 4. Nyai Rubiah Raja, dan 5. Nyai Rubiah Sekar. Jadi dari silsilah tersebut, maka makam Si Onje masih berkaitan dengan Syekh Jambu Karang beserta keturunannya. Selanjutnya, menurut cerita dari mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat setempat dan berdasarkan spiritual kami, bahwa Nyai Rubiah Sekar meneruskan perjuangan Syekh Jambu Karang dengan menyiarkan agama Islam di daerah Gunung Wulet dan sekitarnya bersama putrinya yang bernama Nyai Rubiah Sari. Dalam perjuangannya, Nyai Rubiah Sekar dengan penuh kesabaran mendekati masyarakat setempat dan memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang ramah dan menghormati budaya lokal. Beliau menyampaikan pesan-pesan agama melalui cerita-cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, membangun jalinan empati dan pengertian antara penduduk setempat dan ajaran Islam. Melalui upaya gigihnya, beliau berhasil membawa banyak orang di Gunung Wulet untuk memeluk agama Islam. Keberhasilannya tidak hanya dilihat dari pertumbuhan jumlah umat Islam di daerah tersebut, tetapi juga dari harmoni yang terjaga antar umat Islam dan masyarakat sekitar. Kisah Nyai Rubiah Sekar, penyebar Islam di Gunung Wulet, menjadi warisan berharga, mencerminkan pentingnya pendekatan yang bijak dan penuh pengertian dalam penyebaran nilai-nilai agama. Kesungguhan dan kebijaksanaan beliau meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam di wilayah tersebut dan memberikan inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk mengembangkan toleransi dan pemahaman antar agama. Selanjutnya, perjuangan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Nyai Rubiah Sekar dibantu dan diteruskan oleh putrinya yang bernama Nyai Rubiah Sari. Pada akhirnya, beliau berdua pun menetap di hutan kecil yang diapit oleh 2 aliran sungai hingga akhir hayatnya, dan tempat tersebut hingga sekarang dikenal dengan nama Makam Si Onje. Makam Si Onje ini berupa petilasan yang masih ramai dikunjungi masyarakat Gunung Wulet dan masyarakat dari berbagai daerah hingga saat ini. Kebanyakan pengunjung justru dari luar desa Gunung Wulet. Mereka biasanya berkunjung di hari Selasa atau Jumat Kliwon. Namun, sehari sebelum masuk bulan puasa, di Makam Si Onje digelar acara yang disebut dengan tutupan. Oleh karena itu, selama bulan puasa, Makam Si Onje ditutup, artinya tidak boleh dikunjungi. Tradisi tutupan di Makam Si Onje sudah berlangsung selama ratusan tahun. Pada acara tersebut, ratusan orang dari desa-desa di sekitarnya
berdatangan ke makam si Onje. Mereka datang dengan membawa berbagai makanan seperti nasi tumpeng, lauk pauk, dan sayuran. Dan di makam si Onje juga dilaksanakan pemotongan seekor kambing jantan yang langsung dimasak di pinggir sungai. Seluruh makanan yang dibawa masyarakat dan daging kambing yang sudah masak ditempatkan pada daun pisang di sepanjang lorong petilasan. Setelah semuanya siap, tibalah acara puncak, yaitu acara tutupan dengan seremoni budaya Gunung Wulet, yaitu berupa pembacaan dzikir dan doa-doa yang dipimpin oleh juru kunci makam si Onje. Selanjutnya, setelah doa yang dipimpin oleh juru kunci makam si Onje selesai, maka dilanjutkan acara kenduri atau makan bersama. Dan setelah acara makan bersama selesai, biasanya orang-orang berebut sisa makanan yang ada untuk dibawa pulang ke rumah karena dipercaya bisa membawa berkah. Itulah tradisi tutupan di makam si Onje yang terus dilaksanakan secara turun-temurun hingga saat ini. Semoga dengan tradisi tutupan tersebut akan lebih meningkatkan perkembangan agama Islam di desa Gunung Wulet dan sekitarnya, serta dapat mempererat kerukunan dan kebersamaan masyarakat Gunung Wulet dan sekitarnya. Demikian perjalanan spiritual kami berziarah ke makam si Onje. Dengan berziarah, kita akan selalu mengingat kematian, dan dengan berziarah, kita akan dapat meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, selamat berjumpa di perjalanan spiritual kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.